Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjenpol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009,
dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadirlantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Aditya? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu
Saya yakin nggak ada hubungannya. Karena utuh. Tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya
yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di Kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain.
Kejar-kejaran terjadi. Geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlanparek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017,
Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Apa saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal. Ditanya Rivaldi kenal nggak dengan mereka, tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa buruh bangunan ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah retak. nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Apa saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham, soal kasus Vina dan Eki,
karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum, yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah
terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar?
Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenobsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Apa sebenarnya kita tahu soal kejadian ini? Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang
5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat. Tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan.
Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi. Katanya, setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja sama jadi korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu tahun di kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi
terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjenpol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam.
Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlanparek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ. Calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadirlantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya.
Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival Delusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon.
di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016. Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukra, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu.
yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain yakni Laras Aulia juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar,
SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim kenal nggak dengan dia, nggak kenal.
Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal, karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya, karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan,
Ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di Kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egi karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egi mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu,
Kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya,
2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka, tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya, geng apa buruh bangunan ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah retak. nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir.
Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2.
Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari kompas.com.
Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenobsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri.
Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya, geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu.
Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya, menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum, yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya, setelah bebas. Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini.
Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu,
Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ. Calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya.
Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat. Tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya.
Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja jadi sama korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu tahun di kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook
Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi. Geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel,
1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jur Lanparek Iden Lantas, 1998, PT IKA, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini.
Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival Delusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari.
Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016. Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egi karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egi mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat.
Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya,
2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya 2012, Pamen Polda Sulteng 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng 2012, dan Pamen Polda Jabar 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya, karena utuh, Tidak pecah.
Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak
dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain.
Kejar-kejaran terjadi. Geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlanparek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017,
Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widyaningsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham,
soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya
yang sering kita sebutkan sebagai Jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol.
Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan.
Informasi yang diterima, kedelapan tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widyaningsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusit? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya, geng apa, buruh bangunan ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin.
Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum, yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya, setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja sama jadi korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu tahun di kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani.
Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI.
Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Aku sebenarnya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024. Mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh,
semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucid? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi, terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti Ada darah. retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon.
di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016. Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu.
yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain yakni Laras Aulia juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar,
SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat. Tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara sisi padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal.
Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal, karena beda gengnya klien kami ya geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya, karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan,
Ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RB. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egi karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egi mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu,
Kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya,
2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadirlantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Aku sebenarnya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka, tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti Ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir.
Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2.
Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari kompas.com.
Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjadi Menopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri.
Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya, geng apa, buruh bangunan ya. Bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu.
Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya, menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum, yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya, setelah bebas. Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Riana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini.
Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjenpol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu,
Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ. Calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Aku sendiri nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya.
Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat. Tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival Delusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan,
Bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan geng Masalahnya motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja sama jadi korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu di tahun kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook
Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel,
1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini.
Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa, buruh bangunan ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai untuk mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari.
Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egi karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egi mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat.
Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjenpol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya,
2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya 2012, Pamen Polda Sulteng 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng 2012, dan Pamen Polda Jabar 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadirlantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya, karena utuh, Tidak pecah.
Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak
dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi,
Geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ. Calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017,
Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka, tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti ada darah retak, nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham, soal kasus Vina dan Eki,
karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum, yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah
terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi. Geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar?
Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ. Calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang
5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat. Tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka, tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan.
Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi. Katanya, setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja sama jadi korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu tahun di kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukra, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi
terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RB. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam.
Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenobsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Apa sendiri kita tahu soal kejadian ini? Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widyaningsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya.
Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja sama jadi korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu tahun di kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon.
di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016. Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu.
yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain yakni Laras Aulia juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar,
SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasatlantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ. Calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadirlantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Aku sendiri nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim kenal nggak dengan dia, nggak kenal.
Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal, karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya, karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja sama jadi korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu di tahun kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan,
Ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di Kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egi karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egi mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu,
Kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya,
2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadirlantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widyaningsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusit? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir.
Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2.
Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com.
Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlanparek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri.
Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi, terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu.
Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya, menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum, yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya, setelah bebas. Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini.
Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu,
Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenobsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya.
Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat. Tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya.
Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja sama jadi korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu tahun di kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook
Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel,
1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024. Mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widyaningsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini.
Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival dia Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari.
Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egi karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egi mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat.
Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rogienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya,
2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya 2012, Pamen Polda Sulteng 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng 2012, dan Pamen Polda Jabar 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenobsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusit? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya, geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu
saya yakin nggak ada hubungannya. Karena utuh. Tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya
yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di Kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrak, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain.
Kejar-kejaran terjadi. Geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlanparek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017,
Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham, soal kasus Vina dan Eki,
karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah
terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar?
Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ. Calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang
5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat. Tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Aditya? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka, tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya, geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan.
Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi. Katanya, setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja sama jadi korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu tahun di kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi
terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RB. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam.
Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ. Calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Aku sendiri nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya.
Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival Delusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon.
di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu.
yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain yakni Laras Aulia juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar,
SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim kenal nggak dengan dia, nggak kenal.
Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal, karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya, karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Aku sendiri tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja jadi sama korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu tahun di kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan,
Ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di Kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egi karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egi mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu,
Kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya,
2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat. Tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka, tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buru bangunan. Ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir.
Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2.
Muhammad Rizky Ridhiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com.
Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri.
Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, kedelapan tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu.
Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya, menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum, yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya, setelah bebas. Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukra terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini.
Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu,
Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlanparek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ. Calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman.
Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lucy? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya, geng apa, buruh bangunan ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah retak. nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini.
Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu gak pas punya saya motor aja sama jadi korban sekali, salah tangkap. ucap pemuda Saya 15 waktu tahun di kala posisi itu kejadian. malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim
setelah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RB. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho,
SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widyaningsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya.
Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan rival Delusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya, pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon.
di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016. Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu.
yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain yakni Laras Aulia juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlanparek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar,
SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasatlantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadirlantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Aku sendiri nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal
ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal, karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya, karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan, batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan,
Ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat, ya, di mana Bareskrim Polri, ya, selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah, terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egi karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egi mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu,
Kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya,
2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Aku sendiri nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Lusit? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, Bergantian. terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir.
Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya tidak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2.
Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egy, Andi, dan Dani. Adapun Egy diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egy melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egy karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egy Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egy berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egy. Kedua korban, yakni Vina dan Egy, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Egy mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Egy dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Egy dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com.
Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting.